Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita hingga saat ini kita tetap ada di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan hari ini dengan judul Dalam Kelemahanlah Kuasa Tuhan Menjadi Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya akan ambil bagian terakhir, yaitu sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih. Di saat-saat kita di dalam kehidupan yang mapan, serba berkecukupan, serba berkelebihan, kita dalam keadaan sehat dan bahagia, kita bersyukur kepada Tuhan bisa menikmati semua anugerah Tuhan yang ada. Tetapi jika Tuhan izinkan kita ada pada saat-saat dalam kekurangan, terbatas, dan juga menderita sakit, di saat seperti itu Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna untuk hidup kita, untuk pribadi kita. Jika Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal atau situasi-situasi yang buruk, kita harus tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Karena dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan sangat mengasihi semua kita. Tuhan juga mengetahui seluruh kehidupan kita dan keadaan-keadaan yang kita alami. Apakah kesulitan ekonomi, atau masalah pekerjaan, atau masalah sakit, atau dalam situasi pandemi seperti ini, semua orang terkena imbasnya. Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan juga tahu batas kemampuan kita untuk menanggung semua kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami hingga saat ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang kekasih, semua orang di dunia ini mengalami pencobaan lewat pandemi ini, dan semua orang terkena imbasnya. Tetapi jika ada di antara kita yang mendapat pencobaan yang berbeda, atau mungkin yang lebih berat daripada yang lain, kita bersyukur dan kita terima dengan berserah kepada tangan Tuhan. Karena firman Tuhan ingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan tahu batas kemampuan masing-masing kita. Jika batas kemampuan kita sampai di kepala, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi batas kepala kita atau melampaui batas tersebut, karena pasti kita tidak akan mampu. Jadi berarti semua hal yang kita alami dalam setiap hidup kita masih dapat kita tanggung. Kita tahu di dalam Yakobus 1 ayat 13 firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kita bersyukur karena Tuhan tidak mencobai siapapun, dan pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi datangnya dari iblis.
Kalau pada waktu Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari dia dicobai oleh iblis, Tuhan sudah memberikan teladan dan Tuhan sudah memenangkan semua pencobaan itu. Dan kalau kita saat-saat ini mengalami situasi-situasi dalam pencobaan, kita bersyukur karena Tuhan itu Allah yang setia. Dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan yang ada pada kita. Tidak sedikit pun. Karena perlindungan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi apapun yang kita alami masih tetap dalam kendali Tuhan, masih dalam pantauan Tuhan. Karena Tuhan selalu melindungi hidup kita, Tuhan selalu menjaga hidup kita semuanya. Bahkan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semua pergumulan, kita dapat menanggung semua persoalan, kita dapat menanggung semua kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Kalau mungkin saat ini kita belum melihat jalan keluar, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan sudah memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu Tuhan. Kita hanya harus tetap percaya dan sabar menunggu waktu Tuhan yang indah. Saat ini kita jalani dengan mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin pada saat-saat ini kita lemah atau kita merasa tidak mampu, tetapi kita mau berkata seperti yang Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita bersyukur dalam hidup kita bahwa kita bukan hanya mau menerima hal-hal yang baik saja. Kita bukan hanya mau terima pada saat kita diberkati, menerima berkat-berkat yang luar biasa, tetapi kita juga mau menerima hal-hal yang buruk. Seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub 2 ayat 10. Kita bersyukur dan menjalani semuanya karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita untuk menjalani hari ini. Dan dalam kelemahan-kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi seluruh hidup kita. Mungkin kita bukan seperti Rasul Paulus yang bermegah dalam kelemahan, tetapi minimal kita menerima semuanya dan kita menjalaninya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Itu sudah sangat luar biasa. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kemampuan dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap hidup kita. Di saat-saat sulit sekalipun, Tuhan ada menjaga dan menyertai kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita senantiasa mengucap syukur dan menjalani segala sesuatu dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan yang dapat saya bagikan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kehidupan kami senantiasa dijaga, dipelihara Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh ada di saat-saat ini, walaupun mungkin banyak kesulitan hidup yang kami alami. Tapi kami bersyukur Engkau selalu menjaga, melindungi, dan memelihara seluruh kehidupan kami, sehingga semua pencobaan yang kami alami tidak melebihi batas kekuatan kami, dan kami masih dapat menanggungnya karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar kepada kami. Bahwa kami melihat Tuhan lebih besar daripada persoalan dan masalah hidup kami, dan bahwa kami senantiasa mengucap syukur atas semua hal yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua umat-umat-Mu
dan memimpin semua umat-umat-Mu sepanjang aktivitas hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong dalam segala aktivitas kami, dan semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menjaga, menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan sungguh baik. Salam sehat buat kita semua. Haleluya.